dengan modalnya itu investasi sosial. Kegiatan sosial saya sudah saya mulai sejak jauh-jauh hari. Alhamdulillah akhirnya selama 4 tahun saya kerjakan itu, saya menjadi ya terkenal dengan Bunda WC komunal gitu ya. Ya satu kebanggaan bisa membantu warga masyarakat karena sangat-sangat bahagia, sangat-sangat terbantu. Naik pesawat kemudian sudah berapa kali itu ditunda dan feeling saya nggak enak. Dan betul saja 20 menit terbang engine-nya mati. Kakak Penikat Orator, selamat menjalankan ibadah puasa. Bersama saya hadir seorang anggota dewan yang sangat sibuk, terutama di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ini kegiatan sosialnya banyak sekali. Tapi kita bisa minta hadir ke sini, waktunya dikit untuk berbagi bersama kakak-kakak penikmat orator. Assalamualaikum Kakak Lita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah baik Kak, terima kasih. Puasa ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi tetap semangat ya. Iya. Ini kebetulan lagi tidak di dapil ya. Iya. Nangkapnya susah banget ini Kak. Kalau bulan puasa begini banyak banget kegiatan di dapil ya Kak. Tentu ya. Iya. Kegiatan ya utamanya kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Ya kami ngikuti kok kegiatan Kakak, banyak banget kegiatan sosial. Kalau tidak ada kegiatan di DPR pasti di dapil. Pasti di dapil seperti itu. Kak, kita mau ngobrol-ngobrol dikit ya. Siap. Kita pengen tahu nih Kakak kan Ibu Bayangkari banget ya, dari Ibu Bayangkari yang pemula sampai jadi yang di level tinggi. Artinya ketika Ibu udah jadi di level tinggi itu kan banyak yang melayani. Nah sekarang posisinya kan menjadi anggota DPR, menjadi wakil rakyat yang melayani. Ya. Ada culture shock atau gimana gitu Kak? Atau biasa aja? Saya biasa aja karena saya kan senang sekali usaha, saya dagang gitu. Jadi saya sudah biasa membaur dengan pelaku UMKM, kemudian dengan pedagang-pedagang juga mungkin di pasar, di mana gitu. Jadi saya merasa biasa saja. Iya. Tapi kan ini beda Kakak dengan konstituen, pasti kan banyak tuh permintaan, banyak kebutuhan dan banyak janji-janji politik. Ya. Kakak dalam 1 tahun ini kira-kira sudah mewujudkan janji politik atau belum sama sekali? Alhamdulillahnya Kak, saya masuk ke dunia politik itu dengan modalnya itu investasi sosial. Jadi kegiatan sosial saya sudah saya mulai sejak jauh-jauh hari, bahkan 4 tahun sebelum saya menjadi caleg. Jadi kalau setelah terpilih ya, memang kegiatan rutin saya yang saya tetap lanjutkan. Jadi bukan karena mau jadi anggota DPR, kampanye baru mulai itu, tidak? Tidak. Jadi sudah ada investasi sosial sebelumnya. Ya. Latar belakang Kakak apa selain Ibu Bayangkari? Saya ya punya usaha kecil-kecilan Kakak, saya sangat senang belajar memasak, belajar mendesain pakaian. Jadi dari muda, sejak Bayangkari, sejak istri Kapolres, saya punya usaha-usaha yang berkaitan dengan catering, ya, berkaitan dengan restoran, gitu ya. Kemudian ya warung soto, gitu ya. Kemudian usaha-usaha kecil lainnya, saya senang sekali. Berarti Kakak bisa pinter masak ya? Alhamdulillah. Sayangnya belum buka puasa nih, kalau enggak mau cicipi masakannya Kakak nih. Iya. Jadi tidak terlalu kaget ya ketika berada di DPR melayani masyarakat. Kakak, kegiatan Kakak di dapil yang paling terkenal itu adalah coba ini istilahnya aneh ya, tapi agak melekat nih. Ya, betul. Bunda WC komunal. Ya. Yang katanya mengantarkan menjadi anggota DPR RI. Iya Kakak. Boleh cerita dong ke kita? Ya, saya sering kali sampaikan ke teman-teman, rasanya saya pengen sekali menulis sebuah buku bahwa dari WC umum menjadi kursi DPR RI. Kenapa Kak? Karena ya alhamdulillah saya diajarkan ibu saya tentang agama dengan baik, bahwa jangan sampai kemakan bunga bang.
Itu kan uang riba gitu kan ya. Dan kemudian saya patuh dengan apa yang Ibu almarhum sampaikan, Ibu saya itu kalau ada bunga bank itu saya selalu split ke satu rekening. Dan lama-lama ya ada jumlahnya gitu. Saya mulai bingung mau diapain. Apakah boleh saya belikan sembako kemudian saya bagikan? Namun rupanya tidak boleh. Kalau uang riba itu tidak boleh. Hanya boleh kita pergunakan untuk, menurut guru saya, beliau sampaikan bahwa boleh dipergunakan untuk perbaikan atau pembuatan jalan umum atau WC umum, seperti itu. Maka dari itu, kalau saya merasa repot kalau karyawan bank bilang, udah Ibu kalau mau dinolkan saja, nggak mau bunganya. Tapi saya bilang kok sayang rasanya, lebih baik saya keluar tenaga sedikit ya, saya kerjakan WC-WC umum yang di pasar, di kampung-kampung, apalagi Surabaya ya. Surabaya itu kan di belakang-belakang mall itu kan kontrakan-kontrakan di tengah kota itu rata-rata tidak ada WC. Mereka itu ke WC komunal, ke WC umum yang dibangun oleh pemerintah. Jadi rumah-rumah itu kecil-kecil, 3x3, 3x4, dan mereka kalau ke WC itu mereka pergi ke WC umum, WC komunal. Yang rata-rata udah 10 tahun tidak pernah direnovasi, bentuknya itu sudah nggak karuan-karuan lah. Nah, dari pengalaman saya berkeliling pelosok-pelosok itu pada saat waktu itu ada cerita suami saya sempat nyalon pada saat Pilwali, saya ikut belusuan gitu. Saya melihat bahwa ternyata WC-WC di sana itu sangat-sangat tidak layak. Bagaimana kita mau berkata masyarakat sehat kalau dari sanitasinya tidak sehat. Nah, dari apa yang saya lihat, kemudian dana riba tadi harus saya manfaatkan, akhirnya saya punya pemikiran, ya udah saya akan merenovasi, membantu, memperbaiki WC-WC yang saya bisa bantu dimanapun itu. Mau di Surabaya, mau di mana, ya saya bantu. Dan alhamdulillah akhirnya selama 4 tahun saya kerjakan itu, saya menjadi ya terkenal dengan Bunda WC komunal gitu ya. Karena kalau minta bantuan renovasi WC ke saya, RT, RW gitu, yang mudah saja, tinggal saya punya tim. Jadi saya membentuk tim survei, kemudian tim pekerjanya. Jadi tinggal kalau bicara dengan saya, Bu, kami minta tolong gitu. Kemudian tim saya datang, kemudian disurvei, oh ya berapa pintu, ada 10 pintu gitu, kondisi divideokan, walaupun saya tidak datang langsung atau kadang-kadang saya datang langsung, kemudian sudah kerjakan. Nah, berapa pembiayaan? Saya biayain biasanya dalam waktu paling lama 2 minggu kami sudah serahkan kunci. Dan dari situ banyak yang sudah bisa kami kerjakan. Dari situ timbul satu perasaan bahagia melihat orang lain bahagia. Betapa mereka yang tadinya di depan rumahnya WC komunal yang udah hitam, kehijau-hijauan dengan lumutnya, atapnya sudah tidak ada, warna temboknya pun sudah hijau-hijau lumut gitu ya. Kemudian mereka saat saya serahkan kunci, mereka begitu bahagianya mendapatkan WC komunal yang sudah bersih, sehat gitu ya. Saya melihat kebahagiaan itu, saya merasa lebih bahagia gitu. Akhirnya menjadi satu ketagihan, Kak. Oh iya. Bahagia melihat orang-orang bahagia gitu, Kak. Akhirnya ketagihan. Jadi ketika dari satu mulut ke mulut yang lain, akhirnya tahu bahwa kalau mau minta bantuan WC ke Bunda. Akhirnya jadi Bunda WC komunal. Kita juga dengar Kakak tidak hanya sekedar membantu tapi juga mengedukasi ya. Jadi udah dikasih WC, penggunaannya dijaga gitu dan sebagainya. Kalau kita bayangkan satu WC komunal misalnya penggunanya itu 100 gitu ya. Berarti 100 orang itu kira-kira tahu dong ya kalau ini. Jadi investasi sosialnya betul-betul bermanfaat ketika kampanye. Ya, begitu kurang lebih, Kak. Jadi sebetulnya juga tidak ada niatan dalam hati untuk kampanye pada saat itu. Untuk ikut jadi anggota DPR RI untuk nyalek tuh nggak ada bayangan sama sekali, Kak. Sama sekali tidak punya cita-cita. Ini mau jadi pertanyaan nih. Kok bisa jadi dengan posisi yang sudah enak, pengusaha, Ibu Bayangkari dan sebagainya, kemudian akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dunia politik, apa kira-kira yang menggugah? Ya, jadi
mulai suami saya masuk masa pensiun, Ya. saya punya ekstra waktu untuk bisa turun ke masyarakat, ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat Iya. yang sebetulnya sudah sejak 20 tahunan itu sudah saya laksanakan, Kak. Tapi kan waktu itu tidak bisa terlalu full karena saya ketua Bayangkari, saya juga Iya. sibuk. Jadi sesekali saya ke Sumatera, daerah Komering itu saya datang memberikan bantuan-bantuan yang rutin gitu kepada warga masyarakat gitu ya kan, Kak. Jadi pada memasuki masa pensiun itu saya punya ekstra waktu gitu ya, Kak. Kemudian waktu itu sempat suami saya ikut Pencalonan kontestasi wali, ya. Pilwali itu, saya melihat wah, kok banyak sekali anak-anak yang putus sekolah di tengah kota, padahal ya kota besar gitu ya, banyak sekali yang mereka awalnya minta tolong ke saya, mereka ingin minta tebuskan ijazahnya Ijazah, karena tidak mampu kan. Iya. Tapi setelah saya tebus ijazah SMP, kemudian mereka SMA mau gimana? apa habis itu? Toh ijazah SMP belum berarti apa-apa. Iya. Mau kerja apa mereka? Belum Angkat-angkat bisa juga. barang Iya. di pasar gitu mungkin ya, belum bisa juga. Akhirnya timbul rasa kasihan bahwa ayo sekolah aja yuk, teruskan, saya bantu biayain. Kemudian saya juga punya wilayah-wilayah yang saya bantu dengan sedekah Jumat. Disiapkan dari DPW, kemudian karena saya ketua DPW, saya tentunya memberdayakan para ketua DPC, Kak. Jadi mereka secara bergantian di wilayah-wilayah mereka mendapatkan jatah Jumat Barokah, mereka mau adakan di mana, sehingga saya ingin kader-kader Nasdem itu menyapa masyarakat dengan hal-hal yang baik, yang sosial. Luar biasa. Jadi akhirnya dari tergugah nuraninya, Ya. sehingga dari urusan pendidikan ya, Pendidikan. akhirnya sekarang berada di Komisi 10. Ya, alhamdulillah Nampaknya sesuai tepat dengan ya, cita-cita sesuai saya. dengan keinginan ya. Ya. Nah, akhirnya di Komisi 10 ini ada hal-hal yang sudah Kakak lakukan yang bersentuhan langsung dan keinginan kebutuhan masyarakat itu enggak? Jadi kalau sekarang kan tentu di Komisi 10 yang kami bawa itu program yang jelas-jelas adalah PIP dan KIP. Iya. Nah itu betul-betul saya tekankan ke tim saya, ke TA saya, tim Dapil, bahwa betul-betul mencari warga yang betul-betul membutuhkan. Jadi wilayah-wilayah yang selama ini jarang terjamah, pinggirannya Surabaya atau desa-desanya di Sidoarjo yang jarang terjamah bantuan, bahkan belum pernah mendapatkan bantuan PIP sama sekali, itu kami data, Kak, di wilayah-wilayah yang sangat-sangat membutuhkan. Dan kami pun tidak pilih-pilih basis mana-mana, tidak, karena memang betul rasanya ya suatu kebanggaan bisa membantu warga masyarakat karena mereka menerima PIP itu sangat-sangat bahagia, sangat-sangat terbantu. Sehingga kami betul-betul mendata dengan baik wilayah-wilayah yang miskin, wilayah pinggiran gitu untuk bisa mendapatkan bantuan PIP program pemerintah. Alhamdulillah. Dan tidak lagi mengkotak-kotakan ini kemarin milih saya enggak nih, ini enggak. Tidak ada Kak, bahwa kita wakil seluruh rakyat, jadi tidak mengkotak-kotakkan, tidak, sama sekali tidak. Timnya yang turun, verifikasi, cari siapa. Satu sekolah bisa 200 anak yang dapatkan, kadang seluruh anak karena memang wilayah-wilayah itu memang wilayah butuh ya yang kurang mampu ya, jadi ya kita betul-betul satu sekolah kita beri bantuan. Jadi ini sinergi banget dengan program pemerintah itu ya, sehingga jatuhnya bantuan tepat sasaran. Ya, betul-betul tepat sasaran. Jadi alhamdulillah. Memang banyak sekali yang merasa bahwa perlu ada bantuan wakil rakyat untuk turun langsung, tahu benar nggak ini yang terima layak menerima atau tidak. Ya, betul. Ya, Kak, dan karena saya memang sudah terbiasa belusuan di gang-gang yang kadang lebarnya cuma 50 cm, sehingga saya sampai bilang saya harus jaga berat badan karena kalau saya gemukan nanti saya nggak bisa lewat di gang-gang kecil di kota Surabaya gitu kan ya. Jadi saya memang biasa sering keliling ke kampung-kampung untuk melihat langsung keadaan warga, dan alhamdulillah kadang anak-anak kecil pun saya lewat pun langsung mereka bilang Ibu Lita. Saya bilang anak-anak kecil mungkin masih kelas 1 SD gitu ya, saya tanya kenapa kok tahu Ibu Lita gitu kan ya. Yang mereka bilang pada saat kampanye mereka bilang sering lihat baliho-baliho saya di kampung-kampung katanya. Oh iya. Oke, kemudian Kak,
jadi tadi kan bilang waktu itu udah milih politik ya, Ya. karena tergugah nurani. Ya. Nah, kan banyak partai nih. Kenapa kok kakak pilih Partai Nasdem? Tentu pengalaman Pilwali yang bawa saya ke Partai Nasdem. Partai Nasdem yang saya sangat-sangat salut gitu ya, saya sangat-sangat bangga itu Partai Nasdem itu kan tanpa mahar. Dan pada saat Pilwali saya buktikan itu nyata. Hal yang betul-betul tanpa mahar. Sehingga saya akhirnya merasa saya pilih Nasdem. Kalau untuk saya maju, saya pilih Nasdem. Sebetulnya keputusan untuk maju di dunia politik bagi saya yang seorang perempuan dari organisasi wanita, apalagi organisasinya itu kan istri aparat ya, itu kan sangat-sangat takut Kak, sangat-sangat berat. Tetapi melihat hasil survei, kan ada orang-orang ya mungkin mewakili partai lah ya, yang sudah mengikutkan nama saya dalam survei. Berdasarkan hasil survei, saya itu punya kesempatan untuk bisa terpilih. Nah, di situ sebetulnya saya takut, tetapi ada juga rasa takut saya kepada Tuhan juga bahwa sepertinya saya sudah diberi petunjuk. Kamu suami udah pensiun, kamu punya waktu ekstra, ya kan? Ibaratnya kerjaan yang lain sudah santai aja lah ya, semua sudah jalan gitu. Rasanya kok ada seperti suatu petunjuk, satu perintah Allah yang kok saya mau tolak itu, saya takut berdosa. Karena apa? Saya punya kemungkinan besar untuk terpilih berdasarkan survei-survei itu. Akhirnya saya sholat, mohon petunjuk kepada Allah, kemudian minta pertimbangan dari suami juga. Suami saya sampaikan, kamu berdasarkan survei-survei itu kemungkinan terpilihnya cukup besar. Kalau saya jadi bukan tidak berbasis data ya untuk maju ini ya. Iya. Bukan kata orang ibu ini enggak ya. Enggak. Kemudian setelah saya mulai ada rasa coba ya, kira-kira saya berani nggak gitu ya. Saya 2 kali survei. Saya juga mengundang lembaga survei juga untuk bisa membaca apakah di dapil ini saya punya kesempatan untuk bisa terpilih. Mereka sampaikan, saya punya sangat besar kesempatan untuk bisa terpilih di dapil Jawa Timur 1. Karena itu tadi investasi sosial yang sudah panjang, bukannya baru saat mencalek gitu ya. Memang itu yang diharapkan ya ketika calon turun itu, bukan karena seperti yang terjadi banyak money politik, tetapi memang ada investasi sosial yang sudah dilakukan sehingga masyarakat pun tahu calon yang akan dipilih ini siapa. Ya. Jadi tanpa mahar itu terbukti ya. Ya. Okay. Alhamdulillah. Ya, Kak. Kemudian ini kita bicara karena bulan Ramadan, tadi Kakak udah menyampaikan beberapa hal yang memang bersentuhan dengan nurani kita. Kemudian juga kira-kira punya pengalaman spiritual apa yang membuat Kakak merasa bahwa menjadi lebih baik atau berusaha menjadi lebih baik? Saya 2002 atau 2003 itu saya punya pengalaman naik pesawat Kak. Naik pesawat, kemudian sudah berapa kali itu ditunda. Penerbangan itu udah berapa kali ditunda. Kemudian setengah jam, 1 jam, sampai sudah lebih dari 2 jam ditunda. Dan feeling saya nggak enak. Ini bakal kenapa ya? Ini pesawatnya gitu kan. Karena ini berarti ada rusak gitu ya. Kemudian cuaca juga, waktu itu kami Kapolres di Medan, di Deli Serdang. Cuaca juga saya cek di sana juga lagi hujan lebat, banyak pesawat yang tidak bisa mendarat, sehingga sebetulnya saya takut. Tapi suami saya karena besok dia harus dinas, dia harus tetap kembali. Akhirnya saya ikut suami saya, walaupun dengan saya sudah takut gitu ya. Dan betul saja 20 menit terbang, engine-nya mati. Pada saat itu mungkin tidak lama, tapi rasanya sangat lama ya Kak. Di atas ya, pesawat. Engine mati gitu ya, sudah diumumkan bahwa engine mati gitu kan ya. Bahwa ada kerusakan mesin, kemudian yang ada dalam pikiran kita tentu ya sudahlah, selesai nih. Gitu kan ya, selesai. Jadi air mata itu sudah membasahi baju sampai gitu ya. Kami sudah terdiam, semua pramugari pun sudah juga menangis juga ya, sudah takut ya. Saya tidak bisa memperkirakan berapa menit itu. Itu apa rencananya apa? Pendaratan darurat atau tidak ada penjelasan, hanya dikasih belum, jadi masih ibarat kita masih ngambang lah ya di atas gitu ya. Tapi kan dalam posisi yang sudah 20 menit kan sudah stabil. Nah, kemudian
kemudian akhirnya seperti mesin yang dicoba hidupkan kembali, seperti mesin mogok yang seperti dicoba dihidupkan kembali, kemudian akhirnya satu engine hidup dan pilot sampaikan bahwa kita akan mencoba kembali ke Soekarno-Hatta dalam waktu 15 menit dari sekarang. Nyampainya gitu. Jadi kita deg-degan dong 15 menit itu, ini sampai ke bawah tetap dalam on atau enggak, ini takutnya mati lagi gitu kan ya. Nah kemudian sampai akhirnya mendarat itu saya merasa ya Allah saya dikasih kesempatan hidup sekali lagi. Bahwa saya bertaubat, saya ingin menjadi manusia yang lebih baik yang dari sekarang. Saya berjanji dalam hati saya kemudian berupaya untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Saya langsung berhijab, saya memperbaiki dari sisi penampilan awalnya gitu kan ya, kemudian dari sisi ya sedekah, perilaku gitu. Nah di situ saya mulai membantu wilayah miskin, membantu anak-anak yatim gitu. Jadi sebetulnya udah bulan tahun yang lalu sudah mulai dikerjakan karena ada rasa ketakutan yang ekstra gitu bahwa saya seperti diberi kehidupan sekali lagi gitu. Saya sangat bersyukur sehingga kehidupan yang kedua rasanya harus menjadi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu kayak yang akhirnya membuat saya tuh ya alhamdulillah selalu ikhlas dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya sedekahkan, bahwa sedekah itu tolak bala. Jadi saya setiap kali terbang itu selalu punya prinsip bahwa harus sedekah. Jadi itu selalu setiap mau take off, saya selalu berdoa semoga diberi keselamatan dan saya selalu bersedekah, selalu masukkan di satu rekening yang tim saya kerjakan untuk Jumat Barokah. Sehingga dana Jumat Barokah itu selalu ada gitu. Karena apa? Karena memang itu sedekah saya setiap kali saya mau terbang. Gitu. Dan karena dapilnya di Surabaya sehingga harus terbang bolak-balik. Selalu. Berarti minimal 2 kali seminggu, kadang-kadang 4 kali gitu kan karena banyak kegiatan karena saya ketua DPW, saya juga harus keliling ke kabupaten-kabupaten, itu menjadi tanggung jawab saya dari Bapak Surya Paloh sehingga saya laksanakan tugas yang diberikan kepada saya, pembinaan. Jadi bolak-balik karena bertanggung jawab kepada seorang pemimpin itu mudah saja ya Kak ya. Dengan laporan kita foto kegiatan itu mudah saja Kak. Tetapi pertanggungjawaban kita kepada Allah itu yang berat Kak. Bahwa saya punya tanggung jawab ada 157 anggota dewan. Anggota dewan kan wakil rakyat. Ada 7 kami yang anggota DPR RI, ada 10 anggota DPR provinsi, ada 140 orang anggota DPRD kabupaten kota. Dan mereka itu menjadi tanggung jawab saya bahwa harus laksanakan yang menjadi tugas kalian. Kerja-kerja itu betul-betul kerja nyata, kerja sosial. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, menjadi permasalahan di masyarakat, mereka sebagai wakil rakyat harus hadir menjadi solusi, harus membantu, ya kan? Nah itu yang selalu saya ingatkan mereka dan tanggung jawab itu yang lebih berat. Kalau kepada pimpinan, kepada ketum tentu dengan foto, video kita bisa. Tapi secara moral kita menyemangati mereka bahwa ini pekerjaan, ini adalah ibadah yang nilainya ladang amal gitu ya. Bekerja saja dulu, jangan pernah khawatirkan tentang rezeki. Allah pasti akan beri. Bekerja saja. Mengundang Kakak Lita di momen Ramadan ini kayaknya sangat tepat. Banyak sekali yang kita dapat pengalaman-pengalaman spiritualnya yang akhirnya dikembalikan kepada masyarakat ya. Ya kemudian banyak sekali aktivitasnya seperti itu. Kakak bagaimana membagi waktu antara sebagai ibu rumah tangga, ketua DPW Nasdem yang kita tahu bahwa harus keliling 38 kabupaten kota. Betul. Ya. Itu Jawa Timur ya semua ya. Jadi itu belum lagi sebagai anggota DPR RI yang banyak ada juga kunjungan-kunjungan ke keliling komisional Indonesia ya. Dari badan dan sebagainya. Gimana Kakak ngatur waktunya? Saya sebagai anggota DPR RI ya dapil saya harus tanggung jawab. Tapi kan kalaupun saya ada di Jakarta pun tim saya kan di sana banyak. Memang karena selama ini punya tim WC komunal, punya tim pendidikan, punya Jumat Barokah, jadi memang tim saya banyak. Nah, kalau memang saatnya saya harus ke sana, harus betul-betul hadir secara fisik, saya hadir. Kalau tidak, saya biasanya menyapa lewat video call atau Zoom kepada mereka. Zoom, ya bisa.
Kemudian dalam berkeliling dan konsolidasi, saya juga akan menyesuaikan waktu juga dengan rapat-rapat dan kunjungan kerja di sini. Dan rata-rata biasanya saya di weekend kembali ke Jawa Timur itu di Dapil weekend. di weekend. Ya, Rata-rata anggota ya. dewan seperti itu ya, kecuali ada yang urgent ya. Ya, dan kalau untuk suami, karena sama-sama kami di DPR RI, Iya. saya dan suami selalu kalau misalnya dianya tidak ada kegiatan yang terlalu penting di Jakarta, dia akan temani saya. Tapi kalau memang saya ada kegiatan penting, ya dia tidak temani. Tapi ya sering juga temani saya pulang ke Jawa Timur. Gitu. Terus ibu, kakak juga ikut suami ke dapil? Kadang-kadang? Alhamdulillahnya. Dapilnya kan nyebrang jauh gitu. Iya, alhamdulillahnya kami dulu juga pernah Kapolda Kalimantan Selatan. Oh. Iya, dan anak-anak juga dulu punya ya usaha juga di sana gitu kan ya. Jadi Kalimantan Selatan, utamanya Banjarmasin itu menjadi rumah ketiganya kami lah. Kalau Jakarta, kemudian Surabaya, ketiganya kami ada Banjarmasin. Dan saya juga membagi kegiatan-kegiatan sosial itu juga di Kalimantan Selatan. Jadi saya membantu tim suami saya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial juga di sana. Karena suami saya di Komisi 3 tentu kesibukannya juga ekstra. Kalau saya kan sudah terbiasa membagi waktu saya untuk urus sosial, urus suami. Jadi saya bantu untuk bisa juga kegiatan-kegiatan sosial atas nama suami saya juga di Kalimantan Selatan juga jalan. Jadi manajemen waktunya harus luar biasa. Ya, alhamdulillah. Oke, kakak juga kami lihat penampilannya sangat matching, ya. Baju, rok dan juga tasnya punya UMKM ya, binaan ya. Ya, apa kakak memang aktif atau? Saya yang pengurus di Dekrenas Pusat. Oh. Jadi kami di bawah ketuanya adalah Ibu Wapres. Ya. Ibu istri Wapres. Kemudian sudah berapa lama kakak ada di Dekrenas? Ini udah tahun ke-7. Oh. Udah tahun ke-7. Ya? Jadi waktu Bu Rima Kuramin pun saya ikut dan saya ikut juga dipilih untuk membantu di Dekrenas Pusat juga karena ketua harian itu adalah mantan Ibu Kapolri, Ibu Tri Tito, dan beliau sangat tahu kalau saya ini memang membina UMKM di beberapa wilayah gitu. Beliau sangat tahu dan waktu di Bayangkari di Bayangkari beliau sangat tahu karena pada saat saya di Bayangkari pun kami Bayangkari sering mengadakan bazar, pameran-pameran baik dalam maupun sampai ke luar negeri gitu. Jadi beliau sangat tahu bahwa saya sangat peduli dengan UMKM. Dan terlibat langsung ya? Iya, terlibat langsung. Juga pengguna ya? Iya, jadi saya ingin bisa, ada cerita sebetulnya Kak. Gimana? Kenapa saya akhirnya pengen buka usaha. Kenapa saya membina UMKM. Dulu kami dinasnya Kapolres itu di Sumatera Utara. Kapolres Deli Serdang, Kapolres Asahan. Kami 6 tahun di Sumatera Utara. Dan sesekali kan kami sangat dekat ke Malaysia. Ke Malaysia itu sangat dekat. 30 menit kami sampai ke Penang. Ya kan? 45 menit atau 1 jam itu sampai ke Kuala Lumpur. Dan saya melihat banyak sekali TKW ya, TKI yang bekerja di sana. Dan saya merasa bahwa kalau perempuan-perempuan yang punya kreativitas seperti saya, punya kemampuan berbisnis juga yang seperti saya, mau berusaha, tentu bisa membuka lapangan pekerjaan, ya kan Kak? Iya. Nah di situ saya punya semangat bahwa saya ingin bisa membantu membuka lapangan pekerjaan. Maka dari itu saya membuat waktu itu usaha saya mukena, kemudian sulam-sulaman gitu ya, sejadah segala macam itu. Saya memberikan pelatihan kepada warga, kemudian memberikan orderan, pesanan, sudah diberi petunjuk seperti apa, kemudian hasil-hasil kerjaan mereka kerjakan di rumah, kemudian mereka store tiap minggu sampai sebulan sekali kadang distorkan ke saya, kemudian saya bantu kembali untuk pemasaran. Nah karena saya ingin bisa membuka lapangan pekerjaan, kemudian saya juga buka usaha-usaha kecil lainnya, ya warung soto Kak, lain-lain. Biasanya orang membina UKM itu kendalanya habis dilatih, kemudian mereka membuat, terus berhenti di situ. Mereka sulit menjualnya. Ya. Nah, ini kakak membantu pemasaran mereka. Nah, karena saya punya kemampuan untuk
memasarkan, saya bantu di situ karena permasalahan selalu di pemasaran. Biasanya habis mereka bikin barang numpuk. Ya, gitu. siapa yang mau beli gitu kan? Mereka pun tidak punya kemampuan untuk buka toko gitu kan ya. Iya. Nah, dan karena saya niatannya itu betul-betul ingin bisa membantu, ya akhirnya saya bantu mereka untuk bisa pemasaran. Jadi setiap ada pameran, saya ikut, kemudian saya ajak mereka untuk bantu juga melayani di pameran-pameran. Maka dari itu kalau kakak bertanya bahwa perubahan dari istri Kapolda kemudian melayani sekarang konstituen itu nggak kaget ya? Nggak kaget karena saya sudah biasa ikut berjualan, melayani orang. Dulu anak-anak saya pun saya ajarkan bahwa mereka bilang orang itu cuma bongkar-bongkar, dia tidak beli. Saya bilang sama anak saya, tetap harus senyum manis, tetap harus baik, walaupun tidak jadi pun tidak apa-apa. Mungkin sekarang dia masih bingung, masih ragu-ragu, tapi mungkin besok dia kembali lagi, gitu kan ya. Bahwa kalau kita mau jadi pedagang yang baik harus begitu, sabar gitu, bahwa nanti mereka akan kembali lagi, gitu kan ya. Jadi kalau berbicara tentang hati melayani, saya sudah biasa melayani, tidak pernah menjadi pemimpin, mungkin istri pemimpin yang hanya bisa menunjuk, tetapi saya ikut bekerja bareng dengan mereka. Bagaimana saya mengajak dulu ibu-ibu Kapolres, saya ajak mereka untuk bisa tampil sampai ke luar negeri, membawa tarian, nyanyian, bagaimana mereka berlatih. Yang mereka sempat sampaikan, Bu, saya ini seperti gapura katanya, kaku, nggak mungkin bisa menari. Saya bilang, semua harus dengan latihan. Kalau kalian mau berlatih, pasti bisa. Dan ternyata betul, begitu 3 bulan kami latihan sungguh-sungguh, menyanyi, menari, begitu tampil di luar negeri, mereka salut sendiri ya, bangga sendiri dengan penampilan mereka. Ternyata saya bisa lembut juga ya Bu ya. Ya pada intinya ya, kalau kita mau belajar, mau berlatih, pasti kita bisa. Dan berada di komunitas yang positif, saling support. Ya. Kalau saya mengajak mereka untuk berani tampil dan lain sebagainya, saya ingin mereka kelak sebagai istri pemimpin, mereka mereka itu tahu bahwa tidak hanya memerintahkan atau menyuruh ya, bahwa mereka juga ikut tampil, ikut mempersiapkan, ya kan? Mereka bisa merasakan bagaimana pada saat persiapan, kemudian pada saat penampilan, sehingga suatu saat dia jadi pemimpin, kalau anggotanya tampil, ya kan, ada kekurangan-kekurangan dia tahu. Memang kalau dalam keadaan sekian, kadang-kadang memang ada permasalahan yang memang harus dimaklumi. Jadi menjadi pemimpin yang lebih bijak gitu. Oke. Jadi pengalaman adalah guru terbaik ya. Alhamdulillah. Kemudian ya ini mendekati akhir nih. Minta lagi sedikit waktunya Kak Kalita. Menjadi anggota DPR RI perempuan, kemudian menjadi ketua DPW ya partai, kemudian ibu rumah tangga dan sebagainya, itu tentu ada tantangan. Beda dengan laki-laki ya. Ya, apa tantangan terbesarnya? Apa ya? Kalau kualitas kita sudah nggak bicara itu lagi, artinya kalau orang memilih orang kan harusnya melihat dari kualitasnya, nggak usah lihat gendernya ya, untuk jadi pemimpin asal dia mampu gitu ya. Tapi kan sebagai perempuan tentu ada kendala-kendala karena harus ngurus rumah tangga juga dan sebagainya. Kira-kira kendala terbesarnya itu apa? Kalau saya karena ya udah dari muda udah biasa membagi waktu segala macam. Jadi saya tidak merasa ada satu kendala. Waktu awal saya masuk bergabung ke partai politik, suami saya itu belum. Nah, saya takut dengan kendalanya itu nanti kendalanya dengan suami saya. Kenapa? Misalnya? Kalau saya tidak sama-sama di satu jalur sama-sama di politik. Nah, sehingga perjuangan berat waktu itu saya untuk merayu suami saya untuk juga ikut mau bergabung dengan Nasdem dan menjadi caleg, dan ikut berpikir di mana yang sekiranya dia bisa muda dan bisa terpilih gitu. Itu sebetulnya itu yang saya antisipasi. Jadi kalau ada kendala itu saya sudah antisipasi sebelumnya. Jadi saya mengajak suami saya, ayolah. Oh ya, kalau tidak agak sulit ya. Iya, itu akan jadi masalah gitu kan. Dan kalau sekarang kan kalau dengan rumah tangga. Anak-anak gimana? Ada yang protes nggak? Ini mama kerja, ayah kerja, gimana? Karena anak-anak saya sudah besar-besar, sudah ada yang menikah juga, saya punya 2 cucu. Jadi mereka juga sudah mandiri, sudah bekerja. Kemudian yang paling kecil kuliah di UI. Jadi tidak terlalu jadi masalah. Sesekali ini kami memang sudah waktunya untuk pengabdian. Ya betul. Jadi
saya sudah selesai dengan diri, kemudian saya punya waktu yang saya ingin waktu itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kak Kalita, terima kasih banget. Kita senang banget ya di Sama-sama. bulan Ramadan ini tetap energik. Ya, mudah-mudahan kita bisa suatu saat ikut-ikut deh kegiatan Kak Kalita. Ya. Entah di Dapil sebagai ketua Nasdem atau sebagai anggota DPR. Ya, Oke. ya nanti kakak bisa, kami ada Lihat nanti, WC-nya tuh. ya, Ya. WC komunal. Beneran nggak nih ya, nanti betul, Oke. ya. Terima kasih, kita banyak mendengarkan dari Kak Kalita beberapa pengalaman spiritual juga kerja-kerja nyatanya. Kita akan, mudah-mudahan akan ada waktu untuk melihat WC komunal yang mengantarkan seorang Lita Mahfud Arifin dari WC komunal menjadi anggota DPR RI. Sampai jumpa kakak-kakak.